Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauri Muhammad Suliansa. Kuliah ini menunjukkan 5.4 mata kuliah manajemen proyek. Saya akan membacakan hasil proyek cost management. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Terus menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, dasar konsep dan istilah. Menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau TI. Memahami manfaat dari manajemen in-depth value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengenalan biaya. Menggambarkan biaya software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Intinya manajemen biaya proyek. Pertama, proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi kaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 80% dalam kurung tahun 1994 sampai dengan 56% sampai tahun 2024. Biaya dan manajemen biaya proyek. Pertama, biaya adalah sumber yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Planning cost management atau menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengenalan biaya proyek. Estimating cost menggunakan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individu sebagai dasar pengukuran kinerja. Control cost pengendalian perubahan anggaran proyek. Planning proses pre-cost. Outputnya cost management plan. Proses estimated cost. Outputs activity cost estimated basis of estimates project document updates. Process determine budget. Output cost baseline project founding recruitment project document update. Monitoring and controlling process control cost. Output work performance informasi cost. Forecast change request project management plan update project document update organizational project update. Oke, bisa dilihat ini data tabelnya kuburan ya guys. Oke, prinsip dasar manajemen biaya. 1. Profit atau keuntungan. Pendapatan dikurangi pengeluaran. 2. Margin profit rasio pendapatan terhadap profit. 3. Siklus hidup pembiayaan total biaya untuk memiliki sebuah produk layanan total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analisis menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. 7. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek.
Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajemen proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika proyek ini membutuhkan biaya anggaran. Pentingnya untuk dikenali jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketersediaan biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajemen proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama, perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa dengan dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik, menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi, alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu. Perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Pertama, penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dan dari waktu ke waktu. WBS merupakan pemasukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Ketiga, sasaran adalah untuk menghasilkan cost baseline atau anggaran per phase waktu yang digunakan manajemen proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Contoh cost baseline. Oke, terlihat hasil surveinya proyek cost baseline Oktober, tanggal 10 Oktober 2006. Oke, next. Pengenalan biaya. Pengenalan biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Added value management merupakan salah satu alat penting dalam pengenalan biaya. Added value management atau yang disebut juga FVM. FVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan FVM harus dibuat terlebih dahulu baseline, original, campus, average, change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan FVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam FVM. Plan value FVM adalah rencana posisi total estimasi biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Actual cost adalah biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan sesuai aktivitas selama periode tertentu. Earned value adalah estimasi nilai future value pekerjaan fisik yang sebenarnya telah selesai berdasarkan rate of performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selalu terhadap pekerjaan yang rencana diselesaikan dalam waktu tertentu. Istilah-istilah dalam FVM. Cost variabel disebut juga CF, variabel yang menunjukkan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Variance disebut juga CF, variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama
atau lebih lambat dari yang direncanakan. Cost Performance Index atau juga CPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Schedule Performance Index atau juga SPI, variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Rumus-rumus earned value tabel, ya bisa lihat sendiri untuk rumus-rumusnya tabelnya. Oke, contoh sebuah proyek memiliki anggaran $9.000 dan dilaksanakan dalam 9 bulan. Diasumsikan bahwa pengeluaran biaya per bulan tetap setelah 2 bulan manajemen proyek menyatakan bahwa 19% pekerjaan telah selesai dengan pengeluaran biaya sebesar $1.500. Untuk scroll reference tengah CPI cost ini bukan oke. Tengah CPI cost performance index dan SPI scroll performance index. Hitunglah EAC estimate at complaint dan ETC estimate time to complete. Oke, ini cara penyelesaian yang pertama, yang nomor A ya. Oke, lanjut. Oke, sekian saja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.